Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Nah, kali ini aku akan menyampaikan kepada teman-teman semua. Ini merupakan salah satu tugas aku dari mata kuliah Elektronik Bisnis. Nah, kali ini kami diberi 8 soal untuk dijawab secara berkala menurut pandangan logika. Lihat ya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana kita dapat meningkatkan nilai bagi pelanggan dan mitra bisnis kita? Yang pertama itu meningkatkan dan memahami apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Nah, dengan melihat apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, kita dapat mengetahui apa-apa saja yang mereka butuhkan dan mereka merasa mereka itu dihargai. Yang kedua itu adalah tentukan peluang. Nah, tentukan peluang di sini bagaimana cara kita untuk melihat pasar dan pesaing yang ada di lingkupan bisnis kita. Yang ketiga itu adalah berikan inovasi-inovasi dan terobosan baru untuk bisnis kita. Empat, pelayanan dengan cepat dan ramah. Usahakan pelayanan itu adalah pelayanan yang bersifat prima, memberikan pelayanan terpadu kepada pelanggan. Yang kelima adalah mendengarkan keluhan serta memberi saran kepada pelanggan tersebut supaya pelanggan itu merasa nyaman dengan kita. Soal nomor 2, bagaimana kita bisa memasuki pasar produk layanan baru, menarik perhatian dan mengurangi risiko bisnis. Nah, ini ada beberapa menurut pandangan saya. Yang pertama itu untuk memasuki pasar baru dan dapat menarik perhatian itu, yang pertama itu kita harus menentukan kualitas produk, harga yang sesuai, dan perluas jaringan distribusi barang. Untuk yang mengurangi risiko bisnis, maka kita harus bisa melakukan langkah-langkahnya dengan cara riset secara berkala tentang bisnis kita, jalani bisnis sesuai dengan keahlian kita, cari informasi tentang kunci-kunci bagaimana cara bisnis kita itu untuk dapat berjalan dengan lancar. Yang terakhir, keempat, cari informasi tentang pasokan barang, prospek barangnya kemana, dan alihan barang itu supaya resiko-resiko yang akan terjadi itu tidak ada. Lanjut soal yang ketiga, bagaimana cara kita agar dapat meningkatkan pendapatan dan profitabilitas di sebuah bisnis kita. Yang pertama itu adalah menambah produk dan layanan. Dengan menambah produk, maka pelanggan akan senang dengan produk dan inovasi-inovasi baru yang telah kita luncurkan di sebuah bisnis. Nah, yang kedua itu kan tingkatkan nilai jual. Nah, misalkan dengan pemberian diskon, maka akan menarik sebuah pelanggan itu untuk dapat selalu continue ke bisnis yang kita jalankan. Nah, dari hal tersebut kita bisa dapat meningkatkan pendapatan dan profitabilitas dan menangkan citra dari bisnis kita. Soal nomor 4, bagaimana cara kita agar dapat mempertahankan dan meningkatkan keunggulan sebuah bisnis kita. Yang pertama itu menurut saya, perusahaan itu harus mempunyai strategi biaya dan meningkatkan jumlah tawar-menawar produk pada harga yang lebih rendah dibandingkan pesaing gitu. Jadi dengan harga tersebut kita dapat mengetahui dan dapat melihat dari karakter pelanggan itu untuk bisa dapat mempertahankan dan meningkatkan keunggulan kita. Lanjut, menurut saya dengan melakukan strategi definisi produk sehingga pelayanan mampu mempunyai persepsi tentang manfaat produk. Dengan manfaat produk yang kita keluarkan itu menjadi daya tarik dan keunikan tersendiri di sebuah pelanggan, dan itu menciptakan harga yang lebih tinggi. Nah, pertanyaan nomor 5 ini berkaitan dengan nomor 4. Bagaimana cara hal kita itu untuk membantu mengatasi tentang persoalan bisnis tersebut. Nah, caranya kita harus mengetahui tentang bisnis yang akan kita jalankan, karena bisnis kita itu hanyalah sebuah bisnis yang dapat kita jalankan dan kita definisikan dalam kemampuan yang kompetensi inti agar lebih efektif dan efisien dalam melakukan sebuah bisnis. Nah, jadi di sini kita harus mampu menerka bagaimana bisnis kita itu layak atau tidaknya, baik atau tidaknya sebuah bisnis itu berjalan dengan baik. Lanjut soal nomor 6, bagaimana kita dapat meningkatkan kinerja intraorganisasi kita. Yang pertama itu tetapkan SOP-nya.
standar operasional prosedur yang ada di dalam sebuah organisasi. Yang kedua itu ciptakan lingkungan kerja yang baik, fasilitas kerja yang baik, suasana kerja dan ruangan agar nyamannya karyawan dalam bekerja. 3. Berikan pelatihan atau training. Yakinkan karyawan bahwa mereka itu bisa dan beri apresiasi. Lanjut soal nomor 7. Bagaimana hal itu dapat memberikan kita menerjemahkan sebuah visi perusahaan itu menjadi kenyataan. Nah, seperti yang kita ketahui, visi itu adalah hal yang harus kita capai untuk kedepannya. Pertanyaan visi memberikan arahan kepada perusahaan untuk lebih maju ke depannya. Dengan meningkatkan kinerja organisasi, maka secara langsung dapat lebih dekat mencapai visi perusahaan untuk menjadi sebuah kenyataan. Soal terakhir yang nomor 8, bagaimana kita dapat meningkatkan responsif untuk mengubah kondisi pasar. Nih, menurut pemahaman saya ada 4 yang harus kita lakukan. Yang pertama itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua itu cepat tanggap terhadap sebuah perubahan, upgrade terus teknologi. Yang terakhir itu meningkatkan efektivitas informasi, serta ada satu lagi evaluasi pencapaian target. Nah, dari kelima itu kita secara kontinu melaksanakannya agar terciptanya sebuah organisasi yang baik dan benar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga dapat memberi wawasan kepada teman-teman semua. Pamit undur diri. See you.